Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baiklah adik-adik, hari ini kita diperjumpakan kembali ya, melanjuti materi kita yang saat ini kita masih dalam perkuliahan pengantar hukum Islam ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang materi-materi ini. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi perkuliahan tentang pengantar hukum Islam. Pengantar hukum Islam ini yang perlu kita pahami bahwasanya pasti tidak terlepas dengan materi hukum Islam itu sendiri. Dari pengantar Islam ialah mahasiswa harus dapat mengerti, memahami ya, ruang lingkup hukum Islam sendiri. Kemudian mahasiswa di sini diupayakan mampu ya, menjalankan tugas undang-undang ya, terutama dalam hukum Islam sendiri. Apa itu pengantar hukum Islam? Adik-adik bisa baca? Bisa kan? Pengantar hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang mempelajari konsep dasar, sumber, ruang lingkup, dan implementasi norma-norma syariat. Ada dua kajian. Yang pertama tentang keilahian, yang kedua tentang muamalah. Keilahian itu terkait tentang ibadah kita dengan Allah. Ya, hablum minallah. Yang kedua terkait tentang muamalah. Muamalah ini sesama kita. Karena di dalam bermuamalah kan otomatis ada istilah kata jual beli, pinjam meminjam, dan segala macam, utang piutang. Itu masuk ke dalam konteks muamalah. Dari itu sendiri terdapat beberapa sumber ataupun pilar yang kita pakai. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ilmu, ada qiyas. Di Al-Quran ada dua keterangan. Yang pertama dari segi bahasa, ya kita paham sendiri ya. Al-Quran itu kalau dari bahasa berasal dari bahasa Arab, yang artinya ya sebuah bacaan. Ya. Kemudian dari segi istilah itu jelas kalamullah. Yang kedua ada hadis. Sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan, ya, perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Nah, sehingga di sini hadis merupakan sebuah konteks apa istilahnya? Dasar yang kedua dipakai sebagai dasar landasan sumber hukum Islam sendiri. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan ataupun ya konsensus ya. Segala kias ya. Itu ada di baca. Dari empat itu tadi, sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya tujuan hukum Islam itu ada empat sumber. Tujuannya apa? Melahirkan hukum yang berkeadilan, ya. Sehingga menciptakan kesejahteraan serta keselamatan maupun dunia ataupun akhirat. Ya, saya rasa ini beberapa konsep dari hukum Islam sendiri. Nah, dalam gagasan inilah mengapa hukum Islam itu perlu kita pahami. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ilmu, ada qiyas. Kemudian sini paham? Ada yang bertanyakan? Izin bertanya Pak. Silakan. Nah, di hadis itu kan ada hadis itu adalah sesuatu yang keluar dari perkataan Nabi Muhammad. Kalau kita nih dalam keadaan tidur, nah itu bermimpi nih ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah di mimpi itu beliau mengatakan perkataan tersebut, ucapan tersebut. Apakah perkataan yang beliau sampaikan itu termasuk hadis apa bukan? Kan hadis itu adalah perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Betul dan memang benar, hadis itu merupakan sebuah perkataan, ya, ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, sehingga itu menjadi sebuah dasar dalam aturan hukum Islam sendiri. Nah, timbullah pertanyaan, apakah kita bermimpi ketemu Rasulullah dan kemudian di situ Rasulullah mengatakan bahwasanya kau harus melakukan hal yang demikian, dengan apakah itu menjadi sebuah hukum? Saya rasa kita harus pahami dulu konteksnya. Konteks ketika Rasulullah mengucapkan secara langsung dengan konteks Rasulullah dalam mimpi. Kenapa saya katakan demikian?
Karena dalam mimpi itu ada dua kemungkinan. Mimpi itu bisa jadi sebuah pola tidur, yang kemudian yang kedua mimpi itu bisa menjadi istilah kata ya, bukanlah aturan dasar yang bisa kita acuin untuk sebagai apa istilahnya landasan. Karena apa? Di dalam mimpi itu sendiri kan istilahnya kita tak harus mengambil sebuah dasar secara langsung, karena kan kita diambil apa, kita diperlihatkan oleh mimpi ya, itu nggak bisa ya. Sebab ini kalau kita berbicara terkait tentang hadis, dengan jelas hadis, kenapa hadis itu kan hadis itu bisa kita ambil sebuah dasar, itu betul-betul sebuah perbuatan, perkataan secara Rasulullah kalau kita bisa nggak bisa ini. Makanya itu yang bisa menjadi sebuah kesesatan. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan bahwasanya, oh aku boleh semua dalam hidupku, kita harus buat hujah sama palsu, itu tidak bisa dijelaskan. Karena ulama sendiri pun, beberapa ulama tidak pernah mengatakan sebelum itu ketemu Rasulullah harus mengatakan demikian. Nggak pernah, tidak ada seorang ulama yang mengatakan. Boleh mencari saja. Kenapa? Karena di bawah hadis sendiri ada jima. Ya, menurut mimpi. Ya, dijemakan sudah disediakan kesepakatan seluruh ulama. Nah, kalau kita di Indonesia ya majelis ulama Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kebangsaan, majelis ulama secara internasional ada perwakilan setiap negara. Ini kan sepakati. Ini berbicara kias apa? Nah, kalau kita dalam konteks kias itu kan kias kan paham kan kalian? Kias itu apa? Mengambil satu hukum menyamakan dengan hukum yang lain. Contohnya zakat fitrah. Kalau kita mau mengambil kepada konsensi yang disarankan Rasulullah, mau berzakat pakai rumah, tidak mau kan? Mau berzakat pakai gandum, tidak plastik. Maka ada ulama juga mengatakan bahwasanya bisa berzakat menggunakan uang, namun kadarnya tidak terlepas daripada apa yang ditetapkan oleh hukum. Nah, inilah 4 dasar di dalam hukum Islam sendiri sebagai sumber. Paham di sini? Paham. Oke. Saya rasa inilah tadi beberapa pandangan hukum terkait tentang hukum Islam sendiri. 4 dasar utama yang perlu kita pahami di dalam konsep hukum Islam sendiri. Nah, dari 4 dasar ini kita kaitkan kepada keindonesiaan. Kita bertinggal di negara Republik Indonesia. Mengapa saya katakan kita kaitkan ke negara kita? Karena negara kita, tohnya juga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan menganut beberapa agama. Banyak agama kan? Iya. Bukan dibilang satu agama. Dari hal inilah sehingga lahirnya undang-undang. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan sama kita, apakah hukum Islam itu bisa berlaku di Indonesia? Jawabannya bisa. Karena sekarang yang berlaku di Indonesia itu merupakan sebuah kias di dalam hukum Islam sendiri. Kenapa saya katakan kias? Banyak hal yang sudah dipersepsikan masuk kepada undang-undang. Ya. Oke, cukup. Kalau cukup, saya rasa sekian ya dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.